From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Menurut penelitian di Amerika dari sebuah asosiasi psikologi menyatakan bahwa 30% orang dewasa itu ya di atas 12 tahun itu 30%-nya itu kesepian dan 10%-nya itu merasa kesepian setiap hari. Ya. Sampai di bulan November tahun 2023 WHO declare bahwa loneliness itu adalah global public health concern gitu ya. Ini mungkin Gaby nanti akan lebih ngerti karena Gaby ternyata di public health gitu ya. Kita doakan bisa menjadi menteri kesehatan di masa-masa mendatang ya. Nah, terus ya dari semuanya itu yang sangat concerning adalah dikatakan bahwa Generation Z. Coba di sini siapa yang Generation Z? Ada yang Generation Z nggak di sini? Ada yang Generation Z? 1997 itu semuanya Generation Z, guys. Hampir Ya. semua. 97 ke atas. Oke guys, kalian eligible menjadi the loneliness generation in the whole world. Ya. Congrats. Eligible, tapi aku doakan tidak ada di sini. Seperti kata Pak Sam, nggak ada di sini ya. Pokoknya nggak ada di sini. Adanya di luar sana, tapi nggak ada di sini. Cuman generasi Z itu adalah generasi yang sangat loneliness. Kenapa? Yaitu hasil daripada research dari penelitiannya gitu ya. Aku nggak akan bahas, kalian bisa Google sendiri. Tapi jangan Google sekarang ya. Nah, karena itu aku berpikir bahwa dan aku melihat kadang kita ini sekarang rame-rame, tapi pernah nggak kamu ngerasa gini, kamu rame-rame, pas pulang kamu ngerasa kesepian. Kamu Famsel, kamu DNA, kamu rame-rame, tapi mungkin, sorry, pada waktu kamu lagi ada di WC, kayaknya kamu orang paling menyedihkan seluruh dunia gitu. Orang yang paling menyedihkan, orang yang paling nggak apa ya, orang yang paling kesepian gitu ya. Nah ini apalagi kayak Henry Sutanto yang udah kerja di Tungkuan, di Ohio. Nah ini bagaimana gitu. Salah satu penyakit yang paling kronis dari zamannya aku itu adalah ya perasaan akan kesepian itu gitu loh. Kesepian dan kita nggak pernah mau nggak pernah bisa selesai gitu perasaan itu gitu loh. Nah makanya hari ini aku berusaha untuk kita sama-sama coba ya, kita coba sama-sama mempelajari sebuah topik bahwa kesepian itu hanya bisa dilawan dengan ketika kita itu making a true friends gitu loh, making a new friends gitu loh. Ketika kita hanya berkeluh kesah dan meratapi nasib kita dalam keseharian dan kita cuman bilang bahwa aduh gimana ya, kayak gue sepi banget, nggak akan bisa ada perubahan di situ gitu loh. Nah perubahan itu ketika kita mulai make friends. Perubahan itu terjadi ketika kita mulai berani mau ambil sebuah sebuah resiko gitu di dalam kehidupan kita. Dan aku mau memulai dengan ajakan untuk why don't we start our friendship here gitu ya, di dalam BCC gitu. Kenapa kita nggak memulai persahabatan itu dari sini? Mungkin antara teman-teman kita yang dari Jakarta, dari Nanjing, dari Shenzhen gitu ya. Aku tahu bahwa selalu akan ada resiko yang besar, tetapi kemuliaan dibalik daripada resiko itu jauh lebih besar gitu loh. Jadi opportunity-nya jauh lebih besar ya. Bahagianya jauh lebih besar, sukacitanya jauh lebih besar. Lalu damai sejahteranya jauh lebih besar. Gitu. Ya, dan aku rasa Firman nggak pernah salah kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang menyembuhkan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu aku pernah mengajarkan yang ada Love Deeper Through Community, lalu kita bikin circle-circle gitu ya, tentang friends gitu ya. Nah, itu adalah merupakan
informasi awal itu adalah merupakan hal yang dasar gitu ya. Tetapi hari ini kita akan mau lebih dig deeper. Hari ini kalau Tuhan izinkan kita akan dig deeper dan kita akan mau bersama-sama juga mengambil sebuah kesempatan gitu ya untuk kita make friends. Oke? Oke. Silakan, apakah boleh ditampilkan? Ini aku rasa sangat bagus banget juga buat HS yang ada di Ohio. I hope you are doing good di sana. Tetap stay strong, stay connected, karena sekarang juga ada banyak cara untuk kita bisa stay stay connected satu dengan yang lain. Kalau zaman dulu, zaman aku itu udah sulit ya, nggak ada Zoom, basically belum ada WhatsApp waktu itu, dan nggak bisa connect gitu loh. Tapi sekarang it's just much better gitu ya. Oke, befriending atau spiritual friendship ya. Kita akan mulai dengan Amsal 18 ayat 24 yang dikatakan di sini, one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Jadi ada hope gitu ya. Ada ternyata sahabat yang bahkan lebih dekat daripada saudara kita gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya sahabat yang bisa kita sandarkan, kamu nggak punya seorang sahabat, kamu nggak punya DNA gitu ya, istilahnya ya, kalau dalam terminologi BCC, kamu nggak punya DNA, maka kamu akan mudah sekali untuk hancur, gitu loh, ya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 13 ayat yang 35 juga dikatakan di situ bahwa by this everyone will know that you are my disciple if you love one and another, gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, kenapa sih kita ini mesti make a real friends gitu? Kenapa nggak kita making friends-nya itu mungkin cuman hanya di mungkin hanya di dunia maya gitu loh? Kenapa mesti the real one gitu loh? Nah, C.S. Lewis kasih sebuah gambaran bagus banget. Dia bilang bahwa God always allow us to feel the frailty of human love, so we will appreciate the strength of His. Nah, inilah makanya penting banget buat kita ngerti bahwa kita membutuhkan manusia lain, gitu loh. Kita membutuhkan manusia lain, dan the fact that you are in the very community-based church, gitu ya, memang akan selalu rame. Tapi hati-hati dengan keramaian itu. Karena kalau kamu tidak bisa mengolah dan mengelola dengan baik, maka kamu tidak memanfaatkan keramaian itu sehingga tidak sampai kepada kedalaman sebuah hubungan. Oke. Nah, disitulah masuk ya topikal kita, befriending ini apa? Spiritual friendship. Nah, kita mau belajar nih ya, spiritual friendship. Oke. Nah, bicara tentang spiritual friendship ya, kalau kita lihat, kita bisa belajar juga dari beberapa tokoh ya, ada Daud dan Yonatan, ada Ruth, Naomi ya, Boaz, ada Yesus juga dengan 12 orang muridnya. Ya, kalau kalian ingat, nanti kita juga akan masuk sedikit ayatnya dalam 2 Samuel, 1 Samuel. Nanti kita akan belajar sedikit, tapi aku cepat aja ya. Nah, pertama-tama ada 4 penghalang daripada spiritual friendship ya. Ada 4 penghalangnya nih. Ya, apa itu 4 penghalangnya? Yang pertama itu adalah cara berpikir atau mindset kita yang introvert, yang ketakutan, yang selalu halu terhadap rejection. Itu semua masuk di dalam comfort zone. Jadi itu semua yang kita tidak mau ambil resiko. Ya, itu semua masuk di dalam comfort zone. Hati-hati bahwa aku bisa bilang mungkin 69%, 70% orang itu nggak mau taking risk. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah persahabatan yang ilahi atau spiritual friendship itu, kita mesti take a risk, guys. Kita nggak bisa yang cuman berdoa, minta Tuhan kirimkan orangnya di hadapan muka kita, terus kayak begitu aja gitu, supranatural gitu. Jarang sekali yang aku dengar kayak begitu. Ya, kalau kamu lihat contoh kayak Daud dan Yonatan, itu dimulai dari sebuah resiko di mana Yonatan ini adalah anaknya Saul gitu loh. Nggak seharusnya dia berteman dengan musuh bapaknya gitu kan. Tetapi dia taking the risk. Kenapa?
Karena Tuhan taruh dalam hati dia, ya dia suka. Itu kamu bisa baca sendiri nanti. Dan dia keluar dari comfort zone itu. Dia keluar dari comfort zone itu dan dia take the risk dan dia mau mengenali Daud atau David dengan dekat. Ya, yang pertama, kita harus keluar dari comfort zone mindset. Yang kedua, ada juga mindset yang bilang gini, nggak ada safe people. Contohnya apa? Dalam pemikiran kita, no stranger allowed to come into our life. Ya. Terus kemudian apa? Kita berpikir ada idyllic friends. Friendsnya kita mestinya dari Harvard. Ya. Mestinya mungkin dari apa lagi? Ya kita lihatlah, mungkin dari Harvard, mungkin dari Yale gitu ya. Itu adalah teman. Kalau enggak bukan gitu loh. Kalau lulusan mana gitu, dari SDN negeri atau dari universitas negeri, wah itu kayaknya enggak gitu loh. Nah itu juga nggak oke, itu idyllic ya. Lalu kemudian picky, ya. Picky ini yang menciptakan mindset bahwa nggak ada safe people gitu. Kadang di dalam DNA kenapa nggak forming? Kita picky. Begitu kita ketemu sebuah barrier tertentu, kita bukannya go past the barrier, tetapi kita tersedot dan kita akhirnya malah menghakimi orang. Padahal kita dan dia sama-sama lemah. Dan seharusnya kalau kita punya pikiran yang tidak safe people mindset ini, gitu ya, kita akan sama-sama bisa melewatinya dengan baik gitu loh. Ya, lalu kemudian apalagi no safe people mindset, karena nggak ada orang yang aman. Nah itu cara berpikir yang no safe people tuh maksudnya gitu. Nggak ada orang bagus, nggak ada orang yang bisa memberikan aku rasa aman gitu loh. Nah makanya kenapa orang yang berpikiran seperti ini, dia juga hidupnya itu punya low level trust with others. Pasti level kepercayaan dia ke orang rendah banget gitu loh. Dia akan susah banget untuk mempercayakan segala sesuatu gitu ya. Nah inilah low level trust ya. Makanya kita nih perlu keluar daripada mindset yang no safe people. Ya basically gini, memang orang nggak ada yang sempurna gitu loh. Kalau kamu mikir yang sempurna ya memang nggak bakal ada gitu loh. Ya, Calvin dulu ngomongnya seperti apa, HS dulu orangnya seperti apa. Kita bisa bacain semua dan kamu pun bisa bacain aku juga, sama aja gitu loh. Nah, tapi ini adalah penghalang di mana kita harus sadar dong bahwa memang walaupun kita ini punya keterbatasan dalam karakter orang, tapi bukan berarti jadinya kita juga tidak mau untuk membangun sebuah hubungan yang dalam gitu. Itu salah banget gitu loh, ya. Yang ketiga, ini bicara subjective biblical understanding. Maksudnya apa? Nggak ngerti bahwa antara kerohanian itu juga sangat erat hubungannya di dalam sebuah hubungan gitu loh. Jadi antara kerohanian dengan relationship, ada orang yang berpikir bahwa itu sesuatu yang berbeda. Kerohanian adalah bicara antara aku dengan Tuhan. Sedangkan hubungan pertemanan itu bicara kehidupan aku sendiri. Kamu salah kalau berpikir seperti itu. Karena kita juga diciptakan dengan gambaran hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kerohanian hanya antara kamu dengan Tuhan dan bicara hubungan hanya berbicara tentang kehidupan pribadi, kamu salah. Karena apa? Ternyata bahwa memang berbicara tentang firman Tuhan, kita pun diciptakan karena ada sebuah hubungan yang begitu menyenangkan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tahu dari mana, Pes? Kamu baca deh Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 kamu baca deh nanti. Ya. Lalu kemudian ada barrier yang keempat, nggak ada waktu, no time. Ya, well, kalau kamu nggak ada time, ya mungkin mesti doa dari sekarang, apa jangan-jangan Tuhan memanggil kamu hidup selibat gitu ya. Mungkin hidup yang dikhususkan hanya bagi Tuhan, tidak menikah gitu ya. Karena apa? Ya kalau bicara tentang no time, nggak ada waktu, ya susah gitu loh. Mau bagaimana gitu loh. Ya, kalau kamu udah bilang bahwa nggak ada waktu, segala sesuatu nggak ada waktu, ke gereja nggak ada waktu gitu loh. Ke gereja nggak ada waktu, ke mana lagi? Berteman nggak ada waktu, DNA nggak ada waktu, semuanya nggak ada waktu. Apakah harus dibuat sampai kita ada di ranjang rumah sakit baru ada waktu? Apakah harus sampai seperti itu baru kita ada waktu? Kayaknya lebih baik enggak ya. Bukan seperti itu harusnya. Ya, oke. Nah, aku mau menguatkan lagi dengan salah satu pastors, philosophers juga,
namanya adalah Henry Nouwen. Dia bilang begini, buat orang yang nggak mau ambil resiko, ini bagus banget buat kamu. We have probably wondered in our many lonesome moments if there is one corner in this competitive demanding world where it is safe to be relaxed, to expose ourselves to someone else and to give unconditionally. But it might be very small and hidden. But if this corner exists, it calls for a search through the complexities of our human relationship in order to find it. Bahasa Indonesia begini, kita udah terjemahkan ya. Kita mungkin pernah bertanya-tanya, ada banyak momen-momen kesepian kita, ya. Apakah ada salah satu sudut dunia di mana dunia yang penuh kompetitif dan penuh tuntutan ini tempat yang aman untuk bersantai, expose diri kita kepada orang lain dan memberi tanpa syarat? Walaupun mungkin tempat ini, sudut ini sangat kecil dan tersembunyi, tapi namun jika sudut ini ada, kita butuh mencari melalui kompleksitas hubungan antar manusia untuk menemukannya. Nah, aku mendorong untuk kita menemukan. You got to find your DNA. Kamu nggak aman kalau kamu cuma bergabung di dalam Friday service, you don't have DNA, kamu nggak ada orang yang bisa juga mendukung kamu. Ya. Dari 3 situasi yang tadi kita baca di atas, dari kisah Daud dan Yonatan, lalu juga dari kisah Ruth dan Naomi. By the way, Ruth Naomi itu keren banget. Ini kamu baca sendiri ya. Ruth Naomi itu keren banget. Bahkan persahabatan Ruth dengan Naomi itu berlangsung sampai bahkan ketika Ruth pun bertemu dengan Boaz. Gitu loh. Itu keren banget. Gitu loh. Dan menarik banget bagaimana ketika Naomi ini ya istilahnya dia punya keluarga meninggal, tetapi Ruth mendampingi dia terus-menerus. Dan ternyata di dalam kejadian kita pun ada orang-orang yang sebenarnya mendampingi kita secara terus-menerus kok, teman-teman. Ya, ada orang-orang dan bahkan mungkin kamu bisa ada di sini pun juga karena ajakan orang-orang tertentu gitu loh. Dan kita perlu tahu bahwa hal-hal ini itu yang akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman dan pengertian yang luas akan dunia ini. Oke? 5, tadi ada 4 barriers, lalu hari ini ada 5 essentials dan ada 6 formula, ya. 5 essential ingredients of true friendship. Yang pertama, love. Oke? Tapi love yang ada di sini, aku nggak mau berhenti hanya kepada berkasih-kasihan, contoh teman baru, saling traktir, beli-belian, bla bla bla. Enggak gitu loh. Tetapi love yang ada di sini seperti Yesus juga mengasihi pemungut pajak. Kamu bisa lihat ini di dalam Matius 9 ayat 10 sampai 13. Kasihnya kamu itu kasih yang kekeh, K-E-U-H gitu. Kekeh. Maksudnya gini, ada orang-orang tertentu yang tidak layak mendapatkan kasih kamu. Ada orang-orang tertentu yang kamu benci, kamu sebel, kamu nggak suka. Tetapi sebenarnya orang-orang ini pun Tuhan akan mengasihi mereka. Karena waktunya masih ada. We just have to love Him. Love talking about kesetiaan. Ya, buah daripada kasih itu juga adalah kesetiaan. Kalau kita nggak ada kasihnya, ya, maka kita akan cenderung berpindah-pindah. Jadi kamu nggak bisa bilang begini, I love my church, tapi kamu gereja jalan-jalan. Terus kamu bilang, I love my community, tapi kamu sebetulnya muter-muter gitu loh. Ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena bicara tentang love, itu juga berbicara tentang kesetiaan. Oke? Jadi 2 hal yang aku mau menonjolkan di sini adalah, yang pertama berbicara, ayo, mengasihi yang sulit kamu kasihi. Yang kedua, ayo, buah daripada kasih kamu itu apa? Ya. Second essential ingredients of true friendship adalah honesty. Kita sangat perlu untuk otentik, kita sangat perlu untuk apa adanya. Kamu harus jadi the true you. Ada mungkin pertemanan yang dimulai dengan perubahan perilaku, yaitu biasanya para psikopat, karena mereka ada punya tujuan yang tidak baik. Tetapi true friendship itu biasanya akan mulai dengan honesty. Makanya teman-teman sekalian, as our church grow, tolong hati-hati dengan para predator, para psikopat yang mungkin sepertinya memberikan kesan honesty. Tetapi dalam
kenyataannya actually enggak gitu loh. Kita nggak pernah bisa memastikan siapapun yang ada di gereja kita ini orang baik atau predator atau psikopat. We never know gitu loh. Kita nggak pernah tahu ya. Tetapi kalau kamu mau mengenali seseorang, kita akan bisa melihat paling enggak dari cara orang itu mengelola hidupnya. Bagaimana kedisiplinannya dia. Bagaimana disiplin pribadi dia. Bagaimana disiplin korporat dia. Bagaimana disiplin pemuritan dia. Kalau dia sudah ada di gereja kita berlama-lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun kali ya. Tetapi tidak kelihatan dari hidupnya pancaran kedisiplinan ini. Menurut aku, kita butuh sebuah tanda tanya. What's going on? Karena bicara tentang honesty, bicara tentang apa adanya, bicara juga tentang hati-hati jangan-jangan ada maksud. Hati-hati jangan-jangan ada settingan-settingan tertentu. Ada ujung daripada pertemanan kita. Termasuk gini loh. Kadang ada orang ngumpul sama BCC cuman karena takut kehilangan teman. Takut kesepian. Tetapi nggak bener-bener ngerti dan paham sebetulnya apa sih yang community ini, keluarga ini ngomongin gitu loh. Apa sih yang kita lagi lakukan. Makanya buat orang-orang yang seperti ini, mereka punya akar itu bahkan tidak ada, sehingga mereka akan gampang sekali tercabut. Begitu nanti ada grup-grup lain, begitu nanti ada grup kuliner, begitu nanti ada grup yang nonton konser, begitu nanti ada grup yang main-main di Macau, main-main di Hong Kong, atau main-main di Beijing, di Shanghai, itu hilang langsung. Nah, kenapa? Ya inilah, kamu butuh betul-betul bisa memahami bahwa we need this honesty. Kita butuh kejujuran, keterbukaan, ya. Kita butuh memang betul-betul datang dengan penjelasan yang apa adanya. This is us. Kita ada di sini bukan cuman lagi mau rame-rame, tapi kita di sini adalah grup anak-anak muda yang mau hidupnya itu sungguh-sungguh mengikuti kehidupan murid Kristus. Karakternya semakin diubahkan. Kita mau bertumbuh dalam iman kita, dan sorry banget kalau kamu cuma nyari gereja hura-hura doang, ya kamu boleh coba dulu, tapi ya you have to decide which one do you want. Nah, kita harus datang dengan honest gitu loh. Apa adanya aja gitu. Daripada kamu juga sok-sokan untuk include, nanti ujungnya juga mental sendiri gitu loh. Ya, ini bicara tentang honesty. Karena apa? Tuhan gak pernah suka akan group of people. Lukas 12 itu menjelaskan itu. Dan itu juga sebabnya kenapa Tuhan ngomong dalam perumpamaan. Tuhan ngomong dalam perumpamaan, tujuannya itu supaya gak semua orang langsung ngerti dan paham. Kenapa? Karena level pemahaman tiap orang itu berbeda. Contoh, orang yang baru datang di saat Yesus ngomong perumpamaan, mungkin orang itu gak akan ngerti. Gitu loh. Mungkin orang itu akan bertanya, ini ngomongin apa sih? Tapi orang itu seneng. Kenapa? Ada crowd. Ya mungkin crowdnya ada cewek yang dia suka, ada cowok ganteng yang dia suka. Ya mungkin crowdnya itu ada apa? Ada makan gratis ya. Ya aku juga dulu salah satu produk yang nungguin kalau dikasih makan gratis gitu ya. Nah itu bisa aja gitu loh. Ya awal-awal nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi ini kita mau berbicara balik lagi. Ayo kita mesti berbicara jujur apa adanya. Dan kita jelaskan apa adanya dan kita terbuka. Kenapa? Itu menghindari blind spot. Ya, honesty itu menghindari blind spot. Kalau kita nggak jujur, kita akan selalu bisa aja kena jebakan-jebakan ya, kebutaan ya, baik secara mental maupun secara roh gitu ya. Nah, yang ketiga, berbicara tentang intimacy. Nah, intimacy ini sebetulnya sangat penting, dan intimacy ini bukan hanya berbicara hubungan suami istri sebetulnya ya. Ada namanya vocational intimacy, ada namanya recreational intimacy, ada namanya creative intimacy, ada namanya aesthetic intimacy, ada namanya justice intimacy. Jadi intimacy ini sebenarnya bentuknya tuh bisa banyak. Vocational itu bicara tentang kita kerjasama, makanya ada vocation ya. Terus bicara tentang ada juga kita recreational intimacy. Jadi kita mau berbagi untuk hal-hal yang sifatnya rekreasional gitu loh.
Ada juga kreatif, estetik itu bicara keindahan, ya, justice itu bicaranya tentang keadilan misalnya. Nah, tetapi yang aku mau bagikan di sini berbicara tentang intimacy adalah gini loh. Bro atau sis, lu mesti bedain temen deket sama enggak gitu loh. Enggak semua kan lu undang di dalam kamar rumah lu gitu. Enggak semua lu ajak lihat ranjang tempat lu tidur kan. Kalau jawabannya iya, wow, itu ada sesuatu yang cukup unik gitu loh. Karena kalau semua orang boleh masuk ke dalam kehidupan kamu dan boleh lihat ranjang tempat tidur kamu, terus jadi yang mana yang teman dekat, yang mana yang enggak, yang mana yang intimate friends, yang mana yang enggak gitu loh. Enggak bisa. Ya, aku dalam beberapa pertemuan diundang misalnya malam tahun baru atau hari-hari tertentu gitu ya. Biasanya yang aku akan pergi itu ya memang yang deket gitu loh. Dan aku akan undang juga yang deket gitu. Aku nggak mungkin undang semua orang. Kita kenal orang banyak. Tapi harus ada sebuah batasan. Ada boundary. Yang mana yang temen deket, yang mana yang enggak. Gitu loh. Ya, jangan kita semuanya itu tergabung gitu loh. Nah, biasanya gini teman-teman. Di level intimacy ini, biasanya kalau kita intim ya, misalnya contoh aku sama PSR intim ya. Ketika kita betul-betul intim seperti ini, biasanya di level intimacy, gosip-gosip itu stop. Biasanya gosip itu terjadi ke orang-orang yang nggak intim. Ya, makanya kamu hati-hati, Firman Tuhan juga bilang dalam Mazmur 1, jangan duduk sama gossipers gitu ya. Kenapa? Karena gossipers itu mereka di luar keintiman tapi deket gitu. Jadi kayak belum masuk ke lingkaran yang terdalamnya, tapi udah deket gitu. Nah itu biasa gosip dari situ memang. Antara, ngerti ya maksudnya? Jadi antara lu masukin dia ke dalam atau enggak gitu. Nah pas lagi kita tunggu masanya, kita lagi tunggu waktu pembuktiannya, dia gosip, udah lalu keluar aja, udah nggak masuk lalu gitu kan. Ngerti nggak? Nangkep nggak nih maksudnya? Nah ini contohnya ya. Nah makanya hati-hati dengan di antara kita juga kalau kita bergosip. Gosip itu menunjukkan bahwa kamu sebegitu nggak kenalnya dengan orang tersebut. Gosip menunjukkan bahwa kamu tuh sangat vulnerable sebetulnya. Gitu. Jadi kesian banget orang-orang yang suka bergosip gitu. Karena berarti sebenarnya mereka nggak intim. Kalau intim ya udah nggak ada gosip, udah stop gitu loh. Ngerti ya? Nah, di level ini juga ya, bicara tentang intimacy yang mesti kita hati-hati apa? Perasaan iri hati. Karena kadang gini, begitu kita sudah dekat sekali sama seseorang, begitu kita udah dekat sekali dengan seseorang, kita dapat akses masuk ke dalam kehidupan orang ini yang luar biasa. Dan aku pernah ada dan sampai hari ini aku juga masuk ke dalam, puji Tuhan, level kehidupan yang mungkin ya kalau mau cuman sekedar terbang naik private jet bisa lah gitu loh. Pakai jalur network masih bisa lah gitu loh. Nah, kadang ketika kamu di-expose dalam hal-hal yang kayak begini-begini ya, kamu tahu nggak yang jadi masalah besar apa? Iri hati. Nah, padahal gini loh, kita mesti sadar bahwa ketika kita sudah mengenal seseorang dengan sebegitu dekatnya, dia membuka pintu gerbang kehidupannya dan kita diizinkan masuk ke dalam kehidupannya. Sebetulnya kita mestinya bersyukur dong. Bukannya malah ngiri. Tapi yang paling lucu nih kadang temen deket, temen intim kita itu malah dia yang paling ngiri sama kita gitu. Nggak seneng lu dapat nilai lebih bagus, nggak seneng lu lebih kaya, dia nggak seneng lu lebih berhasil, dia nggak seneng lu lebih pinter, dia nggak seneng gitu loh. Nah ini makanya hati-hati nih terhadap jebakan ini gitu loh. Nah ini sebabnya kenapa kita belajar malam hari ini. Hati-hati ya, kita mesti jaga. Kalau aku berdoa supaya siapapun yang mendengar hal ini, jaga hatimu. Jangan izinkan iri hati masuk dan mendominasi. Kamu mulai dengan bagus, tapi jangan sampai tengah jalan kamu hancur, kamu pupus, kamu berkeping-keping. Kenapa? Cuman gara-gara ngiri gitu loh. Kenapa ya gue gak kayak Natasha ya? Kenapa ya gue gak kayak Nicole ya? Kenapa ya gue gak kayak Matthew ya? Kenapa ya gue gak kayak Ian ya? Kenapa ya gue gak kayak Jason ya? Coba gue kayak Jason, gue bisa tuh bikin Alkitab 365. Kenapa ya gue gak kayak gitu ya? Nah,
Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang kadang, hati-hati loh, ini kita udah mulai deket sekali loh. Ketika kita mulai udah deket banget seseorang dengan yang lain, hati-hati terhadap jebakan iri hati. Nanti setan masuk lagi di situ. Ya, hati-hati. Oke? Yang keempat, ini berbicara tentang mutuality. Nah, mutuality ini bukannya apakah hubungan kita ini hubungan mutualisme saling menguntungkan? Bukan itu maksudnya. Mutuality di sini artinya kita saling berbagi. Hubungan yang bertimbal balik, saling berempati, saling menjunjung kebersamaan, ya, saling memberikan kesempatan lebih kepada sesama teman kita. Nah, ini maksudnya adalah sebuah mutuality itu kayak begitu. Jadi bukannya sebuah hubungan yang hanya sifatnya itu dari satu sisi. Tetapi ada seperti kayak kita berdangsa bersama-sama gitu ya. Seperti kayak kita melakukannya secara bersama-sama. Nah, mutuality bukan equality. Equality itu kesetaraan. Contoh, Yesus makan bareng dengan murid-muridnya. Murid-muridnya juga servis Yesus. Tetapi antara Yesus dengan murid-muridnya nggak setara. Tetap levelnya antara pemurid dan murid. Nah, mutuality adalah mendorong kamu untuk memiliki sebuah pengalaman bersama-sama yang tanpa batas, tetapi dengan posisi yang jelas. Kalau posisinya adalah pemurid dengan murid, ya tetap. Kalau posisinya orang tua dengan yang lebih muda, ya tetap. Jadi, respect-nya, hormatnya itu tetap, gitu loh. Tetapi kita mau saling berbaginya. Contoh seperti aku dengan Oma Faith ya, kita kemarin baru ada sesi bersama dengan Oma gitu ya. Nggak ada fotonya ya, kalau ada fotonya bisa tampilin di sini ya. Oma sudah 85 tahun dan cerita banyak. Kemarin dia kasih waktu 3,5 jam. 3,5 jam. 3.5 hours. Dia ngobrol dari jam 10.30 sampai jam 2 siang. 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, jam 2. 3,5 jam. Yang which is Oma itu baru keluar dari rumah sakit. Kita kemarin ada yang sadar nggak? Kalian ngelihat nggak di dagunya ada apa tuh, kayak bukan jahitan ya. Pokoknya kalian sadar nggak bahwa ada sesuatu gitu ya. Ada selotip atau apalah gitu ya. Nah, Oma ngomong, aku perlu ketemu gitu ya. Mau ya sama kalian gitu. Dan kita mau bicara banyak topik. Dan kita ngobrol, kita saling bertanya satu sama lain gitu ya. Dan it was really an amazing time gitu. Kita bisa bareng-bareng gitu loh. Nah, ini berbicara tentang kita terus-menerus saling berbagi gitu loh. Ya, karena true friendship itu ya memang harus ada ini gitu loh. Tidak bisa hanya mengharapkan satu pihak terus gitu loh. Ya. Masuk ke dalam accompaniment. Accompaniment ini berbicara berbeda dengan mutuality ya. Kalau mutuality ini berbicara melewati sebuah apa ya? Kita saling dua sisi atau tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau accompaniment yang paling jelas itu sebenarnya kalau Natasha pasti ngerti, karena ini bicara tentang music. Di dalam music itu paling gampang kasih contoh ini. Kenapa? Bagaimana kita mengiringi sebuah main instrument. Ya, jadi ada secular instrument, ada second instrument, ada main instrument. Nah, accompaniment itu adalah kita memiliki sikap yang mau menemani, mendampingi, dan mengiringi, dan melewati sebuah perjalanan bersama-sama, dan kita value the journey itu bersama-sama. Ya, contoh yang tadi aku udah bilang, Ruth dan Naomi tetap bersama walaupun dia sudah menikah dengan Boaz. Tetap. Kenapa? It's a friendship. Perjalanannya terus-menerus gitu loh. Dan yang menarik, kalau buat aku ya, sekali lagi aku mau ngomong, menurut aku bisa subjektif banget ya. Menurut aku, yang paling menarik di dalam sebuah gereja adalah accompaniment-nya.
pengiringannya, proses. Kayak contoh aku masih ingat zaman-zaman aku ketemu sama Tian dan Yudit waktu masih kurus ya. Kemarin kita kasih lihat video fotonya ya. Kalian nggak sangka kan bagaimana Tian dulu bisa seperti Matthew gitu loh. Kurusnya, gantengnya luar biasa gitu ya. Nah, pantesan gitu dia buruan merit gitu ya. Terus aku masih ingat ketemu sama Natasha waktu itu di Sungkono kalau nggak salah, ngobrol yang deep talk itu di kopi kenangan ya, kalau nggak salah di kopi kenangan ya, kalau nggak salah gitu kan. Terus aku masih keinget ya ngobrol-ngobrol juga sama Mona waktu lagi di Bakmi yang di depan Sencen itu, Bakmi dari apa sih itu, mie yang sop itu ya. Terus masih ingat juga mie muslim itu ya, masih ingat juga ketemu sama Matthew ya di awal-awal gitu ya. Terus bagaimana waktu lagi Natal kemarin Matthew ngomong di depan kita semua gitu, awas bebas dari smoking gitu. Itu kayak gila banget gitu loh, maksudnya kayak wow gitu, itu luar biasa gitu loh. Dan ini berbicara tentang hubungan-hubungan. Aku masih keinget waktu ketemu sama HS dingin-dingin yang kita ngobrol di depan McDonald Lungkang ya. Ketemu sama Felicia, ketemu sama Jenny ya, kita ngobrol di KFC. Maksud aku gini loh, the whole things itu gimana ya? Gereja itu nggak bakalan bisa semenarik ini gitu loh, kalau nggak ada proses kebersamaan yang kita lalui bersama-sama gitu loh. Dan itu yang bikin indah, yang bikin bagus, dan lu nggak bisa cari lagi di tempat lain gitu loh. Kenapa? Karena we don't open up our life to all people gitu loh. Tetapi Tuhan pertemukan dengan waktu-waktu tertentu yang it was just really beautiful gitu. Dan itu sangat menyenangkan sekali gitu loh. Dan I'm very happy gitu. Dan as the church is growing, we are moving to Pluit Junctions, we are open to have more experience, more people, ketemu orang-orang baru. Dan maksud aku gini loh, lu kebayang nggak kalau kita dulu dari China, kita dulu cuma ada di Shenzhen, di apartemen yang awalnya cuma 16 meter, lalu bertransformasi sampai ke Nanjing, lalu bertransformasi sampai ke Yangzhou, Taichung, Suzhou. Lalu kemudian pasca pandemik semuanya Tuhan fokuskan, izinkan di Jakarta. Dan dalam waktu 2 tahun ya, kita mulai untuk proses izin di tahun 2022 Januari. Dan dalam waktu 2 tahun Tuhan percayakan kepada kita sebuah tempat yang besarnya 1.400 meter ya. Dan itu dimulai dari perjalanan kita yang 16 meter gitu loh. Maksudnya kalau lu mikir ini gitu, masa lu nggak nangis gitu loh. Kayak BCC finally have home gitu. Kita nggak usah lagi gue agak sedih ya, tapi gini loh, lu tahu nggak? Dulu waktu zaman-zaman kita hidup di Shenzhen di China ya, itu kayak kadang lu mau taruh rak buku aja lu mikir gitu. Kenapa? Karena dulu ada masa-masanya kita mesti pindah tiap tahun gitu loh. Dan kita cari tempat, tiap tahun kita pindah rumah, tiap tahun kita bongkar pasang, tiap tahun kita bongkar pasang, tiap tahun kita bongkar pasang gitu loh. Tapi sekarang Tuhan kasih kita tempat yang puji Tuhan kita doakan jika Tuhan izinkan bisa permanen gitu ya. Dan kita diberikan sebuah tempat yang besar gitu loh. Dan ini sesuatu yang kalau lu nggak bilang how great thou art, gue udah nggak ngerti lagi sih otaknya kemana gitu loh. Maksudnya kalian yang bersama-sama dengan aku dari awal, kalian lihat the journey. Kalau kalian nggak bisa ngelihat bahwa ini adalah campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan aku yakin banget yang membuat Tuhan juga memberikan hal ini, kenapa? Karena kita menjadi sebuah gereja yang diinginkan Tuhan gitu loh. Kita share to each other. Kita nggak berusaha untuk so tahu, so pinter. Kita nggak selalu bikin kayak gereja kita paling bagus, paling bener gitu loh. Kita nggak selalu memborbandir itu dengan hal itu. Kita nggak memberikan sebuah reward dengan gampang. Kita nggak pakai kata-kata pelayanan dengan gampang. Kita
kita begitu ketemu sama kita yang kita ajarin baca Alkitab, Masya Allah baca Alkitab gitu misalnya. Bayangin gitu, anak muda disuruh baca Alkitab gitu, lu kebayang gak sih? Biasanya anak muda cuma disuruh main gitu, main, kumpulin, pelayanan musik gitu, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak gitu kan. Kita ajarin pemuritan, kita ajarin kedalaman, kita ajarin pemahaman firman. Pasem datang dengan bukunya, Divine Fingerprint, Grand Design gitu ya. Terus datang lagi Alpha Omega, meledak tuh kepala semua gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Kayak ini gimana ya? For me, it's a great journey gitu. Buat aku, it's really a great journey. Dan I feel like, ya ini semua yang bersama-sama dengan kita sampai pada malam hari ini, ya this is the true friendship gitu loh. Dan inilah esensi-esensi yang butuh kita pertahankan dan kita akan bisa berjalan terus gitu loh. Minggu lalu, aku lupa minggu lalu atau 2 minggu lalu ada yang nanya gitu, Pes, tahu dari mana kalau kita nanti setelah pindah kita tetap masih akan sama memegang nilai-nilai ini dengan begitu konvensionalnya gitu loh, begitu radikalnya gitu bahasanya. Tahu dari mana, Pes? Aku bilang gini, for me it's not a short journey. Ya, BCC ada dari tahun berapa? Dan sampai hari ini kita sudah melewati masa apa saja. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan sudah lebih daripada generasi, udah lebih daripada 5 generasi. Ya, dan sampai hari ini masih ada orang-orang di generasi pertama yang bersama dengan kita gitu loh. Dan I think kalau ini semua nggak dimulai dari inisiasi Tuhan, aku nggak ngerti sih. Gitu loh, aku nggak ngerti dan nggak nangkep sih, otakku nggak nangkep buat apa ini, mau bikin sekte apa gitu loh, ngerti nggak nangkep sih gitu, ngerti nggak maksudnya, ngapain gitu loh. Nggak jelas gitu ya. Kita datang, kita memberikan hidup kita memberikan diri kita memberikan kepintaran kita memberikan uang kita memberikan masa depan kita memberikan semuanya buat Tuhan gitu ya. Dan nggak ngerti sih kalau ini semua bukan karena Tuhan, itu semua jadi apa gitu. Kalau setan bisa menyamar sampai segitu canggihnya, luar biasa juga gitu ya. Tetapi I don't think so gitu loh. Kayaknya enggak sih gitu loh. Nah ini ketika aku berpikir tentang hal ini, bagaimana kita mau mendampingi. Kalau kalian masih ingat ya, aku bilang kamu boleh bertumbuh di dalam pace spiritual journey kamu masing-masing. Kamu boleh selama mungkin kayak siput. Tapi kalau kamu ada di sini, aku akan terus bawelin kamu. Kita adu aja, bibir gua nyentuh lantai lebih dulu atau lu bertobat lebih dulu. Udah gitu aja. Kita sama-sama adu aja gitu loh. Nah, aku rasa nilai-nilai ini karena sudah sekian lama kita lakukan bertahun-tahun, I think this is our DNA ya. Ini adalah DNA kita dan justru kita malah nggak ngerti ngelakuin yang nggak begini gitu loh. Kita malah nggak ngerti karena itu nggak pernah kita lakukan, kita nggak spesialis di situ, tapi kita sudah bertahun-tahun, generasi after generasi, waktu demi waktu yang sulit, kita sudah lewati hal ini. Dan kayaknya gimana ya, kalau aku kebayang awal-awal bagaimana PSR masih gendong Eli, lalu ketika kita lagi ada pendalaman firman, ya aku masih ingat ada Lois waktu itu, terus tiba-tiba kita diketok pintunya, terus rame di depan, terus PSR tahan-tahanan pintu gitu kan, terus wah aku masih ingat itu Eli digendong-gendong gitu kan. Nggak ngerti sih, maksudnya ini semua pasti untuk supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini pasti hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pasti bukan untuk yang lain. Itulah sebabnya kenapa Tuhan juga menyertai kita, accompany us, mengiringi kita di dalam journey, BCC journey ini bersama-sama. I hope kita bisa belajar sesuatu. Jangan menggampangkan sebuah perjalanan yang sudah kita lewati bersama. Jangan gampang untuk marah, kesel, sakit hati, padahal kita sudah melewati sebuah perjalanan yang luar biasa. Ya, karakter kita masih harus dimurnikan, karakter kita masih harus ditumbuhkan, tapi jangan pernah menyerah. Never give up. Stay in our family.
Stay di tempat di mana kita sudah melihat penyertaan Tuhan yang hebat itu terjadi. Stay di tempat di mana kita lihat bagaimana Tuhan mengiringi dari 16 meter sampai sekarang Tuhan percayakan 1400 meter. It's a long journey, very long. Dan aku masih ingat kalau beberapa tahun yang lalu pernah ketemu sama Presiden of Peter Drucker Hong Kong ketika dia bilang bahwa your church is just doesn't make any sense, is nonsense, karena mana ada headquarters yang di war zone. Dia bilang seharusnya headquarters itu di luar daripada war zone. Tapi kita membuktikan bahwa dengan kasih karunia Tuhan kita bukan cuma hanya bertahan di dalam war zone itu, tetapi Tuhan izinkan kita juga untuk membangun lebih. Itu kemuliaannya buat Tuhan. Ya, itu kemuliaannya buat Tuhan. I hope kita bisa belajar sesuatu malam hari ini. Masih ada 6 formula, tapi sebelumnya aku ulang sedikit. 5 essential ingredients of true friendship. Dan aku berdoa supaya hal-hal ini ada di dalam DNA. You guys have to find DNA. Kalau your DNA is not working, coba kamu berkaca dengan dirimu. Is it because of you? Atau memang is it because of others? Apakah karena kamu segitu nggak bisa dicariinnya, segitu perfeksionisnya, segitu idealisnya, segitu picky-nya, segitu low trust-nya, ya, segitu segitu sulitnya? Apakah karena kamu ketakutan, fear, rejections, ya? Semoga bisa berjalan dengan bertumbuh dengan DNA yang sehat. Ayo, kalau memang iya jawabannya, ya you gotta change your course. Kamu mesti ganti arah hidupmu, ya. Tetap stay di dalam DNA dan ambil resiko dan mulai berubah. Oke? 6 formula for spiritual friendship. Yang tadi 5 essential ingredient, itu adalah ingredient bahan dasarnya. Nah, ini adalah 6 formula yang bisa kita lakukan dari kitanya. Kesetiaan yang pertama, empathy dan pemahaman lebih, understanding, jangan kebanyakan nuntut. Lalu konsisten, available, ya. Terus menerus konsisten ada dan hadir, ya. Sampai hari ini makanya nomor handphone aku juga nggak pernah berubah dari zamannya Andi masih belum lulus S1 di New Zealand, sampai sekarang Andi sudah ada di sini, nomornya masih sama gitu kan. Forgiveness, terus menerus memang perlu untuk memberikan pengampunan, karena tidak ada teman yang sempurna. Always give forgiveness di depan, ya. Support and encouragement, bertolong-tolonganlah menanggung beban, sangat wajar untuk yang kuat menanggung yang lemah. Ya, itu juga ada di dalam firman Tuhan Roma 15 ayat yang ke-1. Lalu kemudian yang ke-6 itu berbicara deep prayer. Tahu nggak bahwa Daud mendoakan Yonatan? Bahkan Daud itu spesial membuat satu chapter khusus ketika dia tahu bahwa Yonatan dan Saul tewas. Dia berdoa, itu di dalam 2 Samuel 1. Nggak ada teman deket yang bisa bertahan ya kalau kita nggak berdoa. Dan saat ini aku juga pengen untuk teman-teman sadar untuk we need a lot of prayers. We need a lot of prayers. Saat ini BCC butuh banyak sekali didoakan, deep prayers gitu ya. Please join with me in the prayers movement. Kita bisa berdoa bersama-sama, paling enggak mungkin setiap hari kita bisa 15 menit kita spend time, mau speak in tongue ya, lalu kemudian kita bisa tambah dengan doa kepada tim. Banyak sekali keputusan yang akan kita putuskan, dari mulai pemilihan warna cat lah sampai challenges yang ada. Banyak sekali hal-hal yang terjadi gitu loh. Dan I think kita sedang membutuhkan doa yang sangat-sangat besar sekali saat ini ya. So please do pray for us gitu ya. Dan semoga 6 formula of spiritual friendship ini setiap kita bisa miliki. Ya, loyalty, empathy, understanding, consistently available, forgiveness, support and encouragement. Punya hati yang maunya menolong,
bukan hati yang maunya menuntut, gitu ya. Kalau true friendship, kalau spiritual friendship, dia akan maunya menolong satu dengan yang lain. Ya. Oke, aku berdoa supaya setiap daripada kita berani untuk membuat persahabatan yang baru, ya, teman-teman yang baru, baik yang sekarang sudah ada di dalam BCC, maupun juga kalian bebas untuk berkenalan dengan teman-teman yang baru. Bagikan nilai-nilai kita, bagikan cara-cara kita. It's not about Christianity, tetapi it's about us, ya. Praying for others is about us have compassion, have empathy for others, gitu ya. Let's be friending. Ada amin? Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.